Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balil lazina kafuru yukazibun. Bahkan orang-orang yang kufur itu mendustakannya. Kufurnya itu ada dua macam, kufur internal maupun kufur eksternal. Kalau kufur eksternal itu orang kafir ya wajar kalau dia mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mau bersujud kepada Allah. Namun yang membuat Allah lebih bingung lagi, kenapa itu yang mengaku dia mencintai Muhammad, dia mengaku mencintai Rasulullah, kok bisa mendustakan ayat-ayat Al-Quran? Ketika Ibrahim meminta keturunannya kelak nanti akan menjadi bintang-bintang yang menyinari malam, Allah berkata, aku kabulkan kecuali bagi mereka yang kufur dan ingkar kepada nikmatku, kecuali bagi mereka yang mendustakan ayat-ayatku, kecuali bagi mereka yang tidak mau bersujud kepadaku, udah tidak mau bersujud, lalu kemudian kufur dan mendustakannya. Ada sebagian orang beriman yang memilih ayat-ayat itu yang hanya senang-senangnya saja. Itu masih lumayan. Tentang poligami mau diambil. Tentang zakat karena dia miskin mau dia dianggap sebagai kaum duafa itu yang harus dinafkahi oleh orang kaya mau. Tapi ayat-ayat yang berbau-bau kerja keras, ayat-ayat yang berbau menghindari kejaliman, ayat-ayat yang berbau kejujuran, dia tidak mau. Tidak mau dia mengikuti Rasulullah yang jujurnya luar biasa. Orang yang jujur itu tidak pernah tidak sukses. Karena tidak ada beban di hatinya. Tidak ada kebohongan di hatinya, lapang. Makanya salah kalau orang sukses itu dibilang orang yang banyak duit, banyak harta, banyak wanita, banyak jabatan, banyak rumah, banyak mobil. Salah. Orang yang sukses itu adalah orang yang jujur. Ringan tubuhnya. Karena tidak ada yang perlu disimpan lagi. Begitupun Rasulullah sampai kaum kafir bingung, ini gimana ini? Muhammad itu jujurnya banget. Kita bisa fitnah dia, kita bisa hancurin ekonomi Bani Hashim, kita bisa recokin itu pengikut-pengikutnya yang tidak mempunyai kekuatan benteng sehingga kita bisa jalimi. Tapi ini Muhammad terlalu jujur, bingung jadinya dia. Gerakannya lincah orang jujur itu. Mau bagaimana lagi, tidak ada yang disembunyikan. Jadi salah kalau orang yang sukses itu adalah orang yang memiliki harta banyak. Kecuali dia memiliki harta banyak disertai dengan kejujuran. Itu baru benar. Disertai dengan selalu menapakkan sedekahnya, infaknya kepada kaum miskin, anak yatim, dan duafa. Jadi Allah tuh bingungnya tuh sampai kebingungan yang luar biasa, bingung. Kelak nanti dia melihat bagaimana sih mereka tidak mau bersujud dengan tanda-tanda kebesaran yang telah mereka lihat. Bahkan orang buta saja mau bersujud. Dia lihat, dia memiliki penglihatan yang sehat. Udah tidak mau bersujud, terus mendustakan. Menjadi bagian dari lanatullah. Menjadi bagian dari benteng-benteng kemusyrikan, kekafiran, kejahatan, kemaksiatan. Masalah yang dihadapi oleh mereka
yang berbasis kepada laknatullah dengan masalah yang mereka dihadapi oleh bagian yang berbasis dengan Rasulullah sama-sama. Beratnya sama. Rintangannya sama. Gedeknya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Kotok, Hindu dan kawan-kawan itu sama dengan berat yang dihadapi oleh Rasulullah. Itu bagaimana itu berhala-berhala itu harus dimusnahkan sampai tidak ada satupun. Dan kebingungan itu kaum jahiliyah itu bagaimana itu kalau tidak ada bantuan dari Allah. Sama beratnya. Tapi ganjarannya berbeda. Mau tidak mau dipisahkan. Karena sekali lagi Imam Ali katakan yang hak dan yang batil itu tidak akan pernah tercampur. Kalian paksakan seperti apapun tidak akan pernah tercampur. Memang terlihat tercampur tapi sebenarnya tidak. Apalagi kelak nanti di hari penghisapan. Ketika kalian tidak layak untuk duduk di sebuah pemerintahan hanya karena backingan bapak kalian, backingan paman kalian, backingan bibi kalian 20 juta, 50 juta. Kalian menjalimi orang yang seharusnya duduk di sana, kerja keras, belajar tiap hari, banting tulang. Orang tuanya menangis tiap hari. Pinjam sana, pinjam sini untuk pendidikan anaknya. Luar biasa jalim. Luar biasa jalim. Jangan dikira nepotisme itu, jalimnya itu lebih rendah daripada orang yang membunuh. Orang yang membunuh sekali tebas ya sudah habis riwayatnya. Tapi kejaliman orang yang seharusnya duduk di sebuah tempat karena sistem yang sangat durjana itu berurutan. Seperti gelindingan batu yang turun dari gunung es itu, walaupun bentuknya kerikil, itu lama-lama nanti akan menjadi sebesar bukit. Menggelinding ke bawah dengan kecepatan yang tidak henti. Hancur lebur, terbukti kan akhirnya. Reformasi kemarin. Masa kita harus ulangi lagi kebodohan-kebodohan semacam itu karena kita menyerah. Karena kita kalah. Dengan benteng-benteng laknatullah yang masih mereka jaga. Tidak, KPK harus kuat, polisi harus kuat, jaksa harus kuat. Itu salah satu kalian mendustakan ayat Allah. Yang seperti Allah katakan. Kalian mungkin ketua jaksa harus sholat mau tidak mau. Nanti jadi bahan gosipan anak buah. Aduh, gue punya ketua jaksa jarang sholat. Tapi apakah itu disertai dengan dia tidak mendustakan ayat Allah? Dilarang untuk berkolusi, dilarang untuk berkhianat terhadap uang rakyat. Hati-hati. Jahanam itu yang di depan itu, yang malaikat dorong. Tetap mereka berusaha untuk berargumen, beradu pendapat dengan Allah, dengan para malaikat. Ya tidak bisa sampai kapanpun. Surat Al-Istiaq, Al-Insyiaq yang mengibaratkan Allah. Langit yang terbelah, entah itu terbelahnya karena matahari atau apa, karena di ayat ini diterangkan karena perintah Allah. Itu bisa lari kemana-mana. Akhirnya kan Allah kalau lagi sedang kesal, sedang marah, sedang murka. Sampai kepada orang-orang yang itu yang tidak mau beriman. Padahal ayahnya beriman, ibunya beriman. Mengambil keputusannya sendiri. Menutup hatinya, menutup pikirannya. Menjadi bagian dari benteng laknatullah. Jadi ini kuburnya ini benar-benar kalau kayak panci itu udah hitam sekali, susah. Kecuali harus dibakar di dalam jahanam. Dan Allah sendiri menjanjikan jahanam itu tidak ada syafaat. Mudah-mudahan saja dibakar di tempat neraka yang lain lah.
Alhamdulillahirabbil alamin.